Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat jumpa kembali di Herman Kadir Channel. Kali ini kami akan mewawancarai Bapak Profesor Dr. Egy Sujana, SH MSI. Beliau adalah seorang advokat senior dan juga pengamat masalah sosial. Nah, Bang Egy, beberapa hari terakhir ini cukup dihebohkan negeri ini dengan keputusan Menteri Agama yang menyatakan bahwa haji tahun ini dibatalkan. Begitu juga Ketua Komisi 8 Yandri Susanto menyatakan bahwa pemerintah Saudi tidak memberi kuota kepada kita. Pemerintah Saudi belum membuka penerbangan dari Indonesia ke Saudi Arabia Indonesia. Padahal menurut Pak Yandri itu bahwa secara keuangan kita cukup, kita sudah siap, semuanya sudah siap untuk memberangkatkan haji ke Saudi Arabia. Dia bilang juga bahwa panja haji itu sudah dibentuk sekitar 8 bulan yang lalu. Tapi dengan kesiapan yang sudah ada ini, tahu-tahu tiba-tiba menteri membatalkan. Nah, saya minta tanggapan dari Bang Egy masalah pembatalan haji yang dilakukan oleh Menteri Agama ini, oleh pemerintah ini. Apa komentar Bang Egy masalah ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku Herman Kadir, seiman seislam. Amin. Insya Allah sejihad di dalam menegakkan agama Allah. Ini pekerjaan mulia, antum berdakwah lewat Herman Kadir Channel. Amin. Patut ditonton, patut disosialisasikan. Insya Allah. Poinnya ada 3 dalam perspektif pembatalan. Yang pertama, perspektif di dalam konteks Undang-Undang Dasar 45. Tugas pokok dari Presiden. Presiden tugas pokoknya kurang lebih ada 4. 1, mencerdaskan kehidupan bangsa. 2, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. 3, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia untuk tidak diganggu, dibunuh, dan lain sebagainya. Yang keempat, melakukan politik bebas aktif untuk berperan aktif di dalam konteks ketertiban dunia. Nah, ini. Nah, dalam perspektif ini, saya melihat Presiden disfungsional. Ya, dikaitkan dengan fungsi bagaimana mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Dikaitkan dengan haji, ini bagian dari kesejahteraan batin rakyat Indonesia yang meyakini keimanannya terhadap rukun Islam yang kelima. Jadi Anda bayangkan, ada yang sudah 30 tahun nunggu naik haji, nabung terus, bayar 25 juta 25 juta loh. Nanti pas mau berangkat baru 10 juta. Kan begitu yang kita pahami. Jadi total 35 juta. Tiba-tiba batal. Dan bukan sekarang, jangan lupa. 2020 juga. Batal juga. 2020 juga. Sudah 2 tahun ini. Jadi omongan-omongan anggota DPR tadi nggak berdasar gitu loh. Udah persiapan sekian bulan, 8 bulan. Tahun lalu juga dibatalin kok. Betul. Pakai dong logika itu. Gimana? Kan berarti omongan anggota DPR itu omong kosong, nggak punya akal. Walaupun si Yandri saya tahu adik kita itu di PAN dulu, tapi kan bagaimana kalau anggota DPR begini kualitasnya? Jadi karena itu poin pentingnya adalah Presiden disfungsional, DPR juga gitu loh. Jadi mereka bersepakat, maka terjadilah kesepakatan yang sifatnya struktural, sistematis. Masif. Nah, ini udah memenuhi unsur. Delik. Harusnya presidennya diimpeach, DPR diganti. Gitu. Itu logika yang sederhana dari ini. Bukan kita main-main. Kita ini orang ilmu hukum ngerti. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi moral,
sebagai pejabat, Iya. kok tidak ada empatinya gitu loh. Dia itu yang Terhadap sedih sesama muslim, saya. sama muslim. sama muslim. Dan ini rukun Islam yang kelima. Dan ini kan kader PAN. Ya, apalagi di kader PAN yang afiliasinya Muhammadiyah itu. Iya. Kader Islam. Ini Menteri Agama NU berat. NU tuh Ketua Banser loh. Iya, Bang. Nah, jadi persoalan seriusnya di disfungsional moralnya itu terjadi tidak empati. Yeah. Empati adalah ikut merasakan penderitaan orang lain dan ikut membantu Betul. menyelesaikannya. Itu empati. Empati. Ini boro-boro empati. Dia membenarkan disfungsionalnya presiden. Iya. DPR itu nggak apa-apa, ini udah ini. Terus disalahinnya Saudi. Saudi disalahin coba. Nah, sementara ada dubes Saudi menjelaskan Sama COVID. Iya. Sama COVID-19 juga disalahin. Enggak itu. Kalau menterinya COVID-19, kalau Yandrinya ini yang nyalain Saudi gitu. Ya, dua-dua ini kan kesepakatan deh berbuat kejahatan luar biasa ini. Mantap. Ini kejahatan luar biasa. biasa, ya. Harus rakyat mempersoalkan. Extraordinary crime. Udah, lebih dari korupsi. Gila. Karena korupsinya yang dimaksud ini moral. Dan juga yang paling sadis adalah dia memotong syariat Islam. Nah, itu ini. Dia memotong, Anda tuh durhaka berat, memotong rukun Islam yang kelima. Jadi rukun Islamnya jadi tinggal 4 sekarang. Iya. Ini yang berat ini. Iya. Apa pertanggungjawaban akhirat kalian tuh? Iya. Jangan di sekarang pun saya persoalkan kalian. Iya. Hei Presiden, hei DPR, kalian ini jahat sekali. Ya. Nah, ini saya ada ayatnya. Iya. Surat Al-An'am, nanti Anda kutip, Iya. dibikin di tulisan itu di channel ini. Iya. Al-An'am ayat 123. 123. Akabiro mujrimin. Ya. Akan ada di tiap negeri itu pembesar-pembesar yang jahat. Apa kejahatannya? Nipu rakyat. Ada tuh Al-An'am. Nah, DPR kan pembesar. Betul. Presiden apalagi pembesar. Iya. Mereka mitra di dalam konteks jalannya pemerintahan ini, pengawasan oleh DPR. Dia pembesar, menteri pembesar, tapi jahat. Apa kejahatannya? Nipu rakyat. Dan kita ditipu sekarang ini udah 2 kali. Nah, dan di sini juga saya kritik kepada rakyat Indonesia. Jadi saya nggak adil, nggak. Saya diam aja nih rakyat kita nih. Kali udah 2 kali ini. Iya. 2020, 2021. Tapi cicing wae seperti keledai umat Islam ini. Iya. Ini yang saya kritik keras. Maka menurut saya Iya. tinjauan akidah yang saya rasakan, rakyat ini dihukum juga oleh Allah. Iya. Allah nggak mau terima tamu orang Indonesia yang kualitasnya kayak keledai. Penakut keledai. Cicing we. Haknya dirampas cicing we. Iya. Ini jadi Allah nggak mau tamu apa ini? Sampah. Ya. Kan kita semua memahami siapa yang haji itu tamunya Allah. Betul. Masa tamu Allah panggilan penakut? Allah itu. Tamu Allah kok penakut? Iya. Tamu Allah kok pengecut? Nah, itu termasuk wakilnya yang ada di DPR itu kan wakil rakyat. Betul. Malah membenarkan kejadian-kejadian ini dan Malah menyetujui pemerintah membatalkan haji. Nah, itu persoalan seriusnya. Kenapa dibatalkan? Ini kan rukun Islam. Kok jahat sama rukun Islam? Betul. Maka keadaan ini secara perspektif Quran saya sih udah ngerti ya, memang cocok dengan ayatnya tadi yang saya bacakan. Betul. Coba kalau saya nggak begini pemahamannya gimana coba? Iya. Akabiro mujriminnya gimana? Iya. Pembesar-pembesar yang jahatnya mana? Kan presiden, kan DPR itu pembesar jahat. Apa kejahatan? Nipu rakyat. Oh, baca Al-An'am ayat 123. Saya ulangi, Al-An'am 123. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, di samping persoalan struktur tadi DPR, presiden, kemudian moral. Nah, yang ketiga ini disfungsional di dalam konteks aspirasi. Iya. Kan DPR harusnya aspirasi rakyat, atau dia di situ itu mewakili aspirasi rakyat. Betul. Kenapa kok dia lebih mementingkan aspirasi pemerintah? Iya. Nah, maksud saya begini, kan menteri membatalkan. Iya. Kenapa menteri nggak dipanggil?
Harus dipanggil. Oh, dipanggil, dipersoalkan, pakai hak bikin pansus benar perlu. Hak interpelasi. Ya kan? Juga presidennya panggil. Karena menurut Menteri Agama katanya dia diperintah presiden. Saya ingat juga waktu Fahrul Rozi tahun 2020 juga saya diperintah presiden. Sekarang si Yakut juga bilang diperintah presiden. Berarti panggil dong presidennya. Jadi ini disfungsional aspirasi namanya. Kalau tidak bikin pansus lah. Iya, DPR itu harus berani. Anda bayangkan kejahatannya struktural, ya, yang pertama tadi, kedua kejahatan moral, ketiga kejahatan aspirasi. Saya bisa terangkan ini secara intelektual, bukan emosi, nggak ada emosi. Ya, jangan kau pikir kita ini, saya lebih senior dari kalian tuh si Andri. Tahu, ya. Oleh karena itu. Bahkan presiden juga masih di bawah saya umurnya. Ya, oleh karena itu dalam kesempatan ini tidak bermaksud saya hanya memperhatikan secara intelektual ini kejadian kejahatan luar biasa yang amat sangat dari presiden dan DPR dan juga tokoh-tokoh ulama. Masya Allah. Iya dong yang saya bilang tadi, bagian dari rakyat yang cicing wae. Ya, ingatlah ada satu siapa saya lupa, tetapi bagus dia punya fatwa. Hai ulama yang makan uang rakyat, dari diamnya kalian terhadap kejoliman yang ada, kalian lebih jahat dari berbuat riba. Masya Allah. Itu udah terus. Betul. Ya. Kenapa majelis ulama tidak persoalkan ini? Yang serius, ini rukun Islam loh. Malah setuju semua. Rukun Islam. MUI juga nggak ada diam. Rukun Islam dikoyak-koyak kita diam. Ini jahat luar biasa. Rukun Islam kelima ini. Makanya dengan channel Herman Kadir ini saya kira membuka tabir banyak hal. Coba diteliti dari 3 yang saya maksud tadi. Jadi oleh karena itu gerakan kedepannya kita harus solusi sebab, jangan solusi akibat. Maksudnya begini, solusi sebab itu kan sebabnya tidak haji karena dilarang atau dibatalkan oleh menteri. Nah, ini sebabnya ini. Lalu kita ambil solusi dong. Gimana? Ganti menterinya, bahkan ganti presidennya, ganti DPR-nya juga. Di PHW. Iya, karena dia bolak-balik begitu meretorika terus. Kita cuma solusi akibat. Gak bisa, nggak selesai. Terus gini Bang Ege, ini kan tempo hari kan heboh, dana haji dipakai untuk infrastruktur, bahkan Wapres juga ngomong, wah nggak apa-apa itu investasi jangka panjang, infrastruktur nggak apa-apa gitu, daripada duitnya investasi lain bisa hilang katanya kan gitu. Nah saya ingin komentar ini, Wapres ini gimana? Apa benar itu ada investasi ke infrastruktur itu? Kalau menurut video yang dia ini kan, supaya saya nggak fitnah ya, supaya nggak fitnah, dia ngomong sendiri, dia berbicara sendiri mengenai dana-dana itu tadi gitu loh. Oleh karena itu kita mesti melihat referensinya nih. Kan memang boleh diinvestasi itu. Sekarang saja mungkin ada 35 triliun itu sudah digunakan untuk sukuk. Sukuk itu surat berharga syariah negara, SBSN. Dan itu sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan saya sudah menandatangani itu untuk kepentingan infrastruktur. Jadi udah ditandatangani Wapres nih ya, persetujuan itu ya. Ini waktu dia zaman udah Wapres atau belum ini? Belum, ini waktu Ketua Majelis Ulama. Oh, waktu Pak Ma'ruf Amin masih Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Sekarang waktu diwawancara jadi presiden, wakil presiden. Iya. Jadi nggak usah diterusin, kita udah dengar. Jadi saya punya justifikasinya, pembenarannya ada, dia sendiri yang ngomong. Padahal sisi lain ada anggota DPD yang cerdas menurut saya, Saudara Tamsil Lintung, dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Wapres ini nggak benar nih. Coba lihat lagi bos, supaya kita nggak fitnah. Ini semua jadi model baru dari ente punya Herman Channel, ada dasar hukum, ada dasar aplikasinya gitu loh, bukan main-main. Presiden juga pernah menyampaikan bahwa dana haji ini sebaiknya digunakan di bidang infrastruktur karena ini sangat bagus
untuk mengakselerasi pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Juga aman karena kita membuat piranti-piranti pengamanannya, termasuk akan tetap dikontrol supaya itu tetap syar'i. Nah itu cuma saya menjadi heran. Wakil presidennya siapa? Pak Jokowi, Pak Ma'ruf atau Pak Yusuf Kala? Pak Ma'ruf Amin. Ya, Pak Ma'ruf Amin. Ya. Yang pertama presidennya Pak Jokowi, wakil presidennya Pak Ma'ruf Amin. Tamsilin dulu pun membantah ya di dalam YouTube itu ya, di dalam itu FFN itu. Iya, itu dia katakan bahwa membantah bahwa dana haji yang benar dipakai untuk infrastruktur itu nggak benar, karena infrastruktur itu banyak yang rugi. Contoh katanya, contoh dia ya, Bandara Kertapati apa istilahnya? Kertapati. Iya, yang di Majalengka. Kan jadi cuma bengkel pesawat situ kan. Berapa triliun itu? Terus gimana? Buat jalan juga banyak jalan yang roboh juga. Ya ini gimana Wapres cara berpikirnya? Dan juga akadnya itu yang penting loh. Akad pergi haji kan tidak untuk buat begitu-begitu. Akadnya itu ya buat pergi haji. Jadi dalam kesempatan ini, di dalam konteks ini, saya punya data-data yang kuat, bukan omdo, bahwa itu nggak benar gitu loh. Jadi ini harus dipandang sebagai konspirasi korupsi. Korupsi itu nggak bisa sendirian. Ini kena semua undang-undang KPK ini, harus diperiksa. Karena undang-undang KPK mensyaratkan. Tapi KPK udah dilumaskan, ini gimana nih? Ya, itulah yang saya bilang. Sisi lain dari disfungsionalnya fungsi presiden. Presiden udah disfungsional. Tapi ada bantahan dari Ketua BPK Anggita Bima ini menyatakan bahwa tidak sepeser pun uang haji itu digunakan untuk apa-apa. Masih utuh katanya. Ada kurang lebih 151 triliun. Nah, ini gimana komentar? Kalau menurut saya ini bluffing. Hanya untuk meyakinkan masyarakat. Gitu ya. Iya, karena kalau dia benar ngomong begitu, pakai data dong. Audit investigasi dong. Iya dong, audit dong. Audit investigasi. Iya dong. Dipublish. Iya, dipublish. Karena di undang-undang itu jelas harus dikelola secara terbuka. Iya. Itu undang-undangnya. Iya. Dan haji itu. Itu yang benar. Iya. Jadi sebelum ada investigasi dalam konteks audit, ya, dia omdo. Saya berani katakan omdo. Ya, kalau nggak suka, lawan kita. Iya. Omdo aja nih Anggito nih. Audit dong. Audit. Orang Wapres yang ngomong udah dipakai. Ini gua Wapres yang ngomong. Kan dia menentang Wapres juga. Iya, betul. Omongannya dia ini sesuai fakta nggak? Dibandingkan dengan omongan Wapres. Wapres bilang dia yang tanda tangan untuk dipakai buat dana-dana lain. Ada informasi di sosmed dia ini juga pernah mundur dari tenaga pengajar UMKM akibat plagiasi ini. Plagiator dia. Itu menurut saya cacat moral itu. Iya. Cacat moral. Artinya ada jejak digital dia ya, kalau kita pakai digital atau rekam jejak dia yang memanipulatif dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri dimanipulasi, bikin tulisan bukan tulisan dia pakai sebagai nama dia. Dan dia bukti dia melakukan manipulasi dirinya, dia mengundurkan diri, pertanggungjawaban moral juga itu. Bagus juga dia mengundurkan diri. Iya, mengundurkan dirinya bagus. Tapi akibat apa dia mengundurkan diri? Akibat memanipulasi dirinya sendiri. Jadi Bang Egy nggak percayalah statement dia tadi. Nggak percaya. Karena itu cacat moral. Dengan cacat moral itu membuktikan rekam jejaknya dia omdo. Terbukti omongan saya. Gitu loh. Nggak mungkin dana haji kalau nggak kepake, kenapa nggak berangkat? Logika itu dong. Kenapa nggak diberangkatin? Kan Saudi nggak melarang. Soal COVID nggak ada urusannya dengan vaksin yang mana, nggak ada. Tinggal vaksin ulang aja Pfizer kok. Sudah nunggu kok. Udah itu. Bisa. Cuman ingat lo orang udah nunggu 30 tahun aja. Iya. Masya Allah, luar biasa kalian ini memang udah cacat moral ya kayak beginilah. Mestinya orang kayak begini jangan jadi pejabat. Iya. Pasti direkomendasi aja. Pasti direkomendasi. Ini kok yang begini-begini direkomendasi jadi pejabat. Bagaimana? Sementara kita kalau mau cari kerja pakai SKCK, pakai apa? Ini udah jadi proper test. kayak KPK sekarang kan, waduh, Masya Allah. Astagfirullah. Makanya inilah solusi sebabnya orang terbaik malah nggak lulus.
solusi sebabnya adalah kita berbuat rakyat atau Jokowi dan DPR-nya taubat nasional tadi ya minta ampun kepada Allah, kita akan maafkan karena itu ajaran Islam kalau orang udah taubat. Tapi kalau dia tetap belagu, azab Allah akan datang. Apakah lewat gerakan rakyat atau dengan macam-macam Allah punya azab. Ingat baik-baik itu. Jadi saya kira kecerdasan kita itu penting, Pak. Selama ini nggak dipakai, yang dipakai solusi sebab, solusi akibat, bukan solusi sebab. Maka saya tawarkan solusi sebab. Udah hentikan sekarang ini, rakyat bergerak, berbuat sesuatu yang sifatnya konstitusional, nggak boleh juga. Nah, saya sedang gugat presiden, DPR juga saya gugat. Iya, saya dengar tadi ke PN Pusat ya. Iya, itu di dunia belum ada presiden juga. Baru Tapi saya dengar sampai sekarang nggak datang tuh. Iya, nggak datang. Ya itu kan Anda tahu. Kuasa hukumnya pun nggak datang. Anda tahu mestinya first take dong. Iya. Berani nggak hakim itu first take? Nggak berani kemarin saya lihat. Dia minta tetap mediasi. Ya coba kita ikutilah sangka baik. Berarti dia tidak independen tuh hakim. Kakinya masih di eksekutif. Takut. Yang satu di Mahkamah Agung, yang satu di eksekutif. Itu problem tauhid. Iya. Allahu Akbarnya bohong. Kalau Allahu Akbar artinya apa? Allahu Akbar. Ya, hormat besar. Artinya presiden kecil. Iya. Menteri kecil. DPR kecil. Iya, dibandingin Allah. Dia beriman sama siapa dia? Iya, betul. Kalau beriman sama Allah, nggak boleh ada yang dianggap besar selain Allah. Itu. Nah, kalau pemimpin kayak begini semua, sebentar Indonesia berjaya tuh, maju tuh. Ya, dahsyat ini. Jadi sumber daya alamnya aja melimpah luas. Tak terhingga kita kekuasaannya yang Allah berikan sumber daya alamnya. Tapi tidak berbanding lurus dengan pasal 33. Betul. Bumi, air dan segala kain alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan peruntukan untuk semakmur. Nah, ini terakhir nih. Ya, apa saran-saran bagi buat penguasa eksekutif maupun legislatif ini? Ya. Saran kedepannya apa nih? Ini DPR sama presiden, sama eksekutif lah, menteri apakah presidennya? Betul. Ini harus kasih masukan ini. Jadi dengan sangka baik, kita semuanya mayoritas orang yang beriman. Walaupun ada non-muslim ya dengan keimanannya masing-masing, tetapi outputnya kan untuk kebaikan dalam konteks beragama. Betul. Nah, kita sekarang masih bulan Syawal, kalau nggak salah terakhir, udah habis ya. Kurang lebih Syawal. Jumat kemarin terakhir. Jumat terakhir. Artinya Jumat ini terakhir. Besok kan? Iya. Syawal itu artinya peningkatan. Iya. Mestinya dari Ramadan kemarin ada peningkatan. Betul. Ini bukan peningkatannya, malah terjun bebas melakukan konspirasi jahat, ya menipu rakyat. Taubat nasuha. Wah, Masya Allah. Jadi secara moral saya tetap himbau dengan sangka baik, marilah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan presiden melakukan tobat nasional. Ya, baik tobat nasional, tobat nasional. Tobat nasional, tapi dengan niat tobat nasuha. Syarat asli nasional itu diumumkan di depan DPR gitu, bahwa tapi itu kan minta maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya telah berbuat saya telah menzolimi umat Islam, tidak bisa saya naik telah haji, memotong syariat Islam. Yang kelima. Itu harus ada itu yang perlu. Gak usah rakyat, kita maafkan mereka. Ya, rakyat maafkan gitu. Tapi kalau ini nggak dilakukan, dia aja sama Allah nggak takut, apalagi sama kita gitu loh. Maka kita pun jangan takut sama mereka. Nah, kita lakukan yang kita bisa, dan rakyat punya logika tersendiri dalam mencapai keadilannya. Insya Allah terbukti menjadi kenyataan ada perubahan di Indonesia. Demikianlah wawancara kami dengan Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI. Karena ada Mastal, Egy Sujana Mastal. Mastal itu kakek saya. Mastal itu ya. Terima kasih Bang Egy. Salam COVID-19. Wassalamualaikum. Semoga Herman Kadir Channel sukses. Amin.